Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama, para zu'ama yang saya muliakan, para tokoh masyarakat, muslimin dan muslimat yang saya cintai. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ada 3 modal sosial politik umat Islam pasca 212. Saya ingin menyampaikan ini agar mudah-mudahan bisa disyukuri dengan baik. Karena kami di GNPF, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, memang tidak bergerak di politik praktis. Sehingga saya tidak punya kompetensi pada kesempatan ini untuk meminta memilih salah satu. Dan saya tidak pada posisi itu. Hanya saja tentu pekerjaan GNPF ini memiliki coverage yang mungkin lebih luas dan mungkin terdepan. Tentu memberikan keuntungannya tersendiri kepada calon-calon pemimpin muslim. 3 modal besar itu mudah-mudahan bisa disyukuri, dan ini saya sampaikan karena saya berada dalam epicentrum ini. Yang pertama adalah Allah sudah turunkan izzah Islam kepada umat Islam di Indonesia. Izzah Islamnya yang mana? Pasca Al-Maidah 51. Coba perhatikan baik-baik. Isu yang berkembang adalah lam yalid wa lam yulad. Kasus yang alhamdulillah umat Islam, kalau aparat mau memahami, ini sudah sangat cerdas dan sangat menginginkan kedamaian. Cara-cara umat dalam menyelesaikan masalahnya, saya sampaikan, tidaklah seperti yang mereka tuduhkan selama ini. Radikal, anti kebinekaan, ingin memecah belah NKRI, sampai teroris, bahkan peramal masa depan di akhirat kelak. Dan rupanya ada sematan baru. Ada sematan baru buat umat Islam di Indonesia dengan istilah ideologi tertutup. Nah, saudara-saudara, jadi pasca Al-Maidah 51 ada peristiwa lam yalid wa lam yulad. Anda ingat peristiwa topi Santa dan kasus Natal, agar kita dudukkan ini secara proporsional dan tidak ada emosi. Kemudian kasus terbaru pada hari ini adalah masalah orang atau ulama yang berbicara tentang akhirat dianggap sedang meramal masa depan. Orang-orang yang tidak pernah mengunjungi akhirat. Nah, coba Anda perhatikan baik-baik. Allah turunkan izzah Islam kepada umat Islam di Indonesia ini seperti apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini hasil penglihatan saya kepada seluruh muslimin dan muslimat, khususnya yang bergerak dalam dunia sosial politik. Perhatikan ini baik-baik. Sebab kalau Anda gagal faham, sebagaimana pemimpin-pemimpin muslim yang gagal faham, dia akan ditinggalkan oleh umatnya sendiri. Benar-benar dia akan menjadi bangkai pemimpin. Ketika gagal faham terhadap situasi ini. Tapi insya Allah yang gagal faham cuma yang munafik saja. Karena ayatnya jelas, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun.
Izzah Allah yang diturunkan kepada umat Islam saat ini memang difahami secara gagal oleh orang munafik. Baik, apa itu izzah Islam yang sedang diturunkan kepada umat Islam di Indonesia? Adalah alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaguna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'an. Mereka-mereka yang menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, sebagai teman dekat, sebagai pelindung, sebagai penolong, apalagi sebagai pemimpin, Al-Quran mencela mereka dengan ungkapan ayabtaguna indahumul izzah. Apakah mereka hendak mencari harga diri dari si kafirnya, mencari pertolongan dan perlindungan dari si kafirnya? Itu dihina oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditegaskan fa innal izzata lillahi jami'an. Sesungguhnya semua kehormatan, kemuliaan dan kekuatan adalah milik Allah. Man kana yuridul izzah fa innal izzata lillahi jami'an. Umat Islam kalau menginginkan kembali supremasinya, kekuatannya secara sosial politik di Indonesia, sudah jelas sekali di Al-Maidah cara memilih pemimpinnya. Cuma sebelum saya jelaskan itu, saya ingin beritahukan seluruh aktivitas, maksud saya seluruh aktivis Islam, seluruh lembaga harokat Islamiyah di Indonesia, saya ingin pesankan, dari dulu termasuk PPI, Pengajian Politik Islam ini, kalau ingin bicara kekuatan sosial politik Islam biasanya ada dua keyword, dua kata kunci yang selalu diungkapkan. Apa itu? Imma al-khilafah wa imma al-imarah. Ayat-ayat atau hadis seputar khilafah atau ayat-ayat hadis-hadis seputar imarah. Tetapi anehnya, yang Allah turunkan di penghujung 2015 bukan ayat khilafah, bukan pula ayat imarah. Yang Allah turunkan adalah ayat-ayat tentang al-wilayah, waliyun, awliya. Ini perlu saya tegaskan sehingga langkah gerak GNPF itu banyak disalahfahami oleh aktivis Islam. Contoh, usai 212 ada yang bilang begini, Ustadz, udah nih gini doang, gitu. Maksud lo? Gitu. Kayak 66, 74, 98 gitu loh, bakar-bakaran di mana-mana. Oh, berarti Anda gagal paham ini. Maksudnya gimana? Goyang-goyang pagar MPR DPR gitu? Atau naik ke atas genteng MPR DPR? Tidak. Bahkan ada yang bilang kayak begini, kalau tahu gini nonton video streaming aja di rumah kan gitu. Bahkan ada yang sudah bilang, Ustadz kami datang ke Jakarta, ini sudah nulis wasiat ke istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Rupanya umat Islam ini udah siap jihad dan mati syahid gitu kan. Saya sangat yakin bahwa Anda sudah siap mati, tapi yang dibutuhkan orang hidup sebetulnya saat ini. Tenang dulu, ada masanya. Saudara-saudara, ini giro Islam di Indonesia ini kalau tidak dimanage, ditarbiyah, diidarah dengan qiyadah yang baik, ini maaf saya menggunakan bahasa harakat Islamiyah, ini gagal paham kita semua. Enggak begitu. Yang Allah turunkan di Indonesia ini adalah ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jelas? Ba'duhum awliya'u ba'd. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumal dhalimin. Ini Al-Maidah 51. Jadi sabar. Ustadz, kapan revolusinya? Kan gitu ya pertanyaannya. Ongoing, sedang berjalan. Jelas?
Ini kalau nggak ada energi revolusi, nggak mungkin lu datang subuh-subuh kayak gini ramenya. Takbir. Saya kasih tahu bahwa saya akan ke Malang, besuk ke Haji Hashim Muzadi. Orang di sana tahu. Dari pagi mereka tahu, baru bergerak setelah Jumat bahwa besok akan ada sholat subuh bersama Ustadz Bakhtiar Nasir di Malang. Itu masjid beludak kayak begini. Itu artinya apa? Pertama, ada izzah dan revolusi umat Islam untuk meraih kembali harga dirinya, untuk merebut kembali kehormatannya, dan untuk berani melawan siapapun yang hendak menistakan ketuhanan yang Maha Esa, yang hendak ditaruh di sila yang kelima. Cuma umatnya gagal paham lagi. Indonesia adalah negara Pancasila dan Pancasila kita adalah Pancasila 1 Juni, gitu kan? Umatnya kagak paham, mau 1 Juni kek, 22 Juni kek. Yang penting, saudara-saudara, ini bahaya. Dan Presiden sudah mengesahkan bahwa Pancasila yang diakui adalah Pancasila yang inkonstitusional. Usulan Presiden Soekarno pada tanggal 1 Juni, iya. Tetapi yang disepakati oleh seluruh stakeholder bangsa ini setelah 22 Juni adalah Pancasila yang 5 Juli.